Saya beri judul cerita saya ini, Pendeta Dr. KM Yusroni di mata Pendeta Berton. Satu hal yang saya perhatikan secara khusus, saudara. Sudah 5 tahun saya selalu melihat dan menyaksikan beliau. Satu kali pun beliau tidak pernah datang terlambat ketika mau melayani. Shalom, jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman ketika saya menempuh pendidikan. Saya beri judul cerita saya ini, Pendeta Dr. KM Yusroni di mata Pendeta Berton. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasa perlu untuk berbagi cerita ini karena ada hal positif yang bisa menjadi sebuah inspirasi, contoh, dan teladan bagi masing-masing kita, khususnya sebagai orang-orang Kristen, dan terlebih khusus lagi kepada hamba-hamba Tuhan yang secara full time atau part time dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, interaksi saya dengan hambanya Pendeta Dr. KM Yusroni, sering kita berbincang, berdiskusi dengan para mahasiswa yang lain. Bahkan beliau juga sering membawa kita ke puncak supaya ada tempat yang khusus, tempat yang nyaman untuk belajar bersama-sama. Dan bukan hanya itu, saudara, kita juga sering dilibatkan oleh beliau untuk mengisi call pujian dari mahasiswa yang beliau pimpin ketika beliau diundang pelayanan ke sebuah gereja. Saudara, salah satu hal yang menjadi pembelajaran yang mungkin teman-teman yang lain tidak terlalu mempedulikan atau memperhatikan, dan itu yang mau saya bagi atau share kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Ketika beliau pelayanan, apakah itu diundang oleh gereja tertentu atau pelayanan di GKRI Diaspora Segitiga Emas, atau saat itu bertempat di GKRI Hotel Sahijaya di Puri Agung Sahijaya, ada banyak jiwa-jiwa yang datang untuk beribadah. Ada sekitar kurang lebih 3.000 orang saat itu. Tetapi satu hal yang saya perhatikan, karena kita sebagai mahasiswa, kita juga sekaligus berpraktek di gereja di mana hambanya Pendeta Dr. KM Yusroni melayani dan menggembalakan. Satu hal yang saya perhatikan secara khusus, saudara, sudah 5 tahun saya selalu melihat dan menyaksikan beliau. Satu kali pun beliau tidak pernah datang terlambat ketika mau melayani. Ini yang mau saya bagi kepada kita. Artinya siapapun kita, masing-masing memiliki kekurangan dan kelemahan. Tetapi kita bisa belajar dari kelebihan seseorang, dan hal itu bisa menginspirasi kita, mendorong, merangsang, memotivasi kita untuk meneladaninya. Jadi yang saya dapatkan dari beliau adalah kedisiplinan mengelola waktu secara ketat sedemikian rupa. Coba jujur Bapak Ibu Saudara, khususnya yang terlibat dalam pelayanan saat ini, apakah sebagai worship leader atau pemimpin pujian, sebagai pemusik, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, atau singer, pengkhotbah, apapun yang menjadi bagian kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya mau tanya, adakah di antara kita yang seringkali datang telat, datang terlambat dengan berbagai alasan? Mohon maaf Pak Gembala, mohon maaf Pak Pendeta, tadi di jalan macet. Saudara, saya tidak menemukan alasan-alasan itu di dalam diri dari seorang hambanya, Pendeta Dr. KM Yusroni.
Terus terang saya acungi jempol kepada beliau berkaitan dengan kedisiplinan tepat waktu ketika datang dalam pelayanan. Saya pikir hal ini perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Ada kedisiplinan, ada prinsip hidup yang konsisten untuk mengatur waktu sedemikian rupa. Jadi tidak fokus untuk mencari-cari alasan sehingga orang lain maklum atas keterlambatan kita. Saya tidak menemukan hal itu terjadi dalam kehidupan seorang hambanya, Pendeta Dr. K.M. Subroni. Saudara, pertanyaan saya kepada masing-masing kita saat ini, khususnya yang sudah mengaku terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Sudah berapa kali kita terlambat? Apa penyebab kita terlambat? Apakah karena kita menganggap remeh itu pelayanan? Bahkan mungkin karena pelayanan itu masih kecil, kita merasa, ya sudah, tidak apa-apa terlambat. Orang jiwa-jiwa sedikit kok. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sikap yang perlu kita rubah. Kita evaluasi, kita perlu introspeksi, supaya ke depan kita boleh mempersembahkan yang terbaik. Saya melihat salah satu contoh dalam Alkitab yang bernama Daniel. Saudaraku, di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tolong jangan diartikan seperti yang biasa dilakukannya adalah sesuatu yang rutinitas, bukan. Seperti yang biasa dilakukannya artinya ada kedisiplinan, ada komitmen, ada ketetapan hati untuk 3 kali sehari tanpa mengurangi sama sekali. Ia berdoa, ia berlutut dan memuji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan dan menyampaikan kepada kita, mari kita belajar menyelaraskan hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Kalau selama ini banyak kekurangan, kelemahan kita berkaitan dengan kedisiplinan, tepat waktu, dan seringkali kita molor, terlambat, sesuka kita, semau kita. Mari kita belajar. Ketika seseorang berkata hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka salah satu ciri orang dipenuhi Roh Kudus adalah penguasaan diri. Hidupnya tertib, teratur, terarah, konsisten, komitmen, punya ketetapan, punya kedisiplinan. Saudara, ini terus menjadi pegangan saya dan selalu mengingatkan saya akan contoh teladan yang saya dapatkan dari kehidupan seorang hambanya, Pendeta Dr. K.M. Subroni. Datang pelayanan selalu tepat waktu. Kedisiplinan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Dan saya sebagai muridnya, saya sebagai mahasiswanya yang telah mendapatkan ilmu pelajaran dari beliau, secara khusus dalam hal yang praktis sederhana ini, saya selalu belajar berkomitmen untuk mencontoh dan meneladani beliau dalam konteks tepat waktu, disiplin dalam pelayanan. Kiranya pengalaman ketika saya dibentuk dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah wadah, yang mana saya bisa melihat sosok langsung keteladanan seorang hambanya, Pendeta Dr. K.M. Subroni, hal ini juga bisa tertular, tersebar kepada masing-masing kita. Khususnya kita memberikan contoh dan teladan kepada jemaat yang kita layani dimanapun kita berada. Saudara, ada orang bijak berkata, ikan itu busuk dari kepala. Kepala di situ adalah pemimpin.
Jadi kalau pemimpin memberikan contoh yang tidak baik, hal itu akan cepat tertular kepada bawahan atau kepada jemaat yang kita pimpin. Marilah kita sebagai pemimpin, terlebih ini pemimpin rohani, kita berikan contoh tepat waktu, disiplin ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, atau mungkin juga ketika kita berjanji kepada seseorang. Jangan kita tonjolkan alasan-alasan yang dicari-cari untuk membuat orang lain maklum atas keterlambatan kita. Tapi mari kita berjuang, kita kelola waktu sedemikian rupa sehingga kita boleh menjadi berkat, khususnya dalam konteks kedisiplinan, tepat waktu di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Kiranya berbagi cerita seperti ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.